Tapi, apakah itu berarti masa depan sudah tertulis? Apakah kita hanya menjalani skrip yang tidak bisa diubah? Pasti nggak sedikit yang berpikir bahwa waktu itu sama untuk setiap orang, bahwa masa lalu sudah terjadi dan nggak bisa terulang. Sementara masa depan belum terjadi dan masih bisa kita tentukan. Tapi, pemikiran tersebut ternyata nggak sepenuhnya benar loh kata fisika, terutama setelah penemuan Albert Einstein. Halo pejuang hidup, welcome kalau kalian baru nemu channel ini, dan welcome back kalau kalian udah pernah mampir ke channel ini. Jangan dulu subscribe channel ini ya, karena di akhir konten aku baru akan minta kalian untuk subscribe. Oke, langsung aja. In this video, we're gonna talk about masa lalu, masa sekarang, dan masa depan menurut penjelasan fisika. Dan mungkinkah masa lalu itu masih ada saat ini? Selama ini kita menganggap waktu bekerja secara sama untuk semua orang dan semua hal. Jika 1 detik berlalu di sini, maka 1 detik juga berlalu di sana, berlalu untuk aku, berlalu juga untuk kamu, berlalu untuk tanaman di depan rumah, berlalu juga untuk hewan ternak di kandang gitu ya, dan seterusnya. Tapi eits, tunggu dulu. Ternyata hal tersebut hanyalah cara kita merasakan waktu katanya, bukan bagaimana waktu sebenarnya bekerja menurut fisika. Dalam teori relativitas khusus Albert Einstein menyatakan bahwa waktu bukan entitas yang berdiri sendiri. Dia adalah bagian dari struktur yang disebut ruang waktu. Kalau misalnya kita mengenal bahwa di alam semesta ini ada 4 dimensi ya, yaitu dimensi 1 kita gambarkan sebagai garis, dimensi 2 sebagai bidang misalnya, dan dimensi 3 sebagai ruang, dan dimensi keempat adalah waktu. Objek-objek tidak hanya memiliki lokasi dalam ruang kan, tetapi juga dalam waktu. Artinya, kapan suatu peristiwa itu terjadi sama pentingnya dengan gimana peristiwa tersebut terjadi. So, ketika Einstein menyatakan ruang dan waktu menjadi satu kesatuan, yaitu disebut ruang waktu ya, dia juga membantah pemahaman kita yang lama nih, tentang waktu sebagai sesuatu yang mengalir terus-menerus dari mulai masa lalu sampai ke masa depan. Dalam kerangka relativitas, waktu bisa melambat atau bahkan terdistorsi, tergantung pada seberapa cepat kamu bergerak atau seberapa dekat kamu dengan sumber gravitasi yang sangat besar, misalnya lubang hitam gitu ya. Contoh gampangnya gini, misalnya kamu punya saudara kembar nih ya, katakanlah nama kamu Anton gitu ya, dan saudara kembar kamu si Benton gitu. Terus kamu itu tinggal di bumi nih, sementara si kembaran kamu si Benton naik pesawat atau roket gitu ya, yang super cepat dan terbang mendekati kecepatan cahaya selama beberapa tahun. Nah, ketika si Benton itu balik lagi ke bumi, dia akan menemukan bahwa kamu sudah jauh lebih tua daripada dia. Padahal waktu terus berjalan normal-normal aja untuk kalian berdua. Lah, kok bisa? Ya bisa, karena waktu ternyata tidak absolut. Dia itu relatif tergantung pada kecepatan dan gravitasi. Artinya apa? Ya artinya waktu itu bukan sesuatu yang sama bagi semua orang. Bagi seseorang yang diam di bumi, waktu itu bisa berjalan lebih cepat dibandingkan seseorang yang berada di luar angkasa dengan kecepatan mendekati kecepatan cahaya. Dan ini tuh bukan cuma teori belaka ya, ini udah terbukti dalam eksperimen dengan satelit GPS yang butuh koreksi waktu secara terus-menerus karena mereka berada lebih jauh dari gravitasi bumi. Dan yang lebih mind-blowing lagi, relativitas membuka kemungkinan bahwa masa lalu sebenarnya masih ada, dan masa depan juga ternyata sudah ada. Mereka hanya terletak di titik yang berbeda dalam ruang waktu. Inilah yang kita kenal sebagai block universe. Tapi, apakah itu berarti masa depan sudah tertulis? Apakah kita hanya menjalani skrip yang tidak bisa diubah? Nah, disinilah konsep block universe memecah dunia sains serta filsafat menjadi 2 kubu besar. Model pertama disebut frozen block universe. Dalam model ini, seluruh semesta termasuk masa lalu, masa kini, dan masa depan sudah ada nih. Seperti satu blok es besar yang utuh. Semua momen dalam hidupmu dari kamu lahir sampai kamu tiada, semuanya itu sudah ada di ruang waktu. Kita hanya mengalami satu irisan dari blok ini secara bertahap dan menyebutnya sebagai waktu sekarang.
Model ini mendukung gagasan bahwa masa depan sudah ada dan bahwa waktu hanyalah ilusi. Tapi jujur aja, buat sebagian besar dari kita, mungkin ya, aku nggak tahu menurut kalian bagaimana pejuang hidup, coba komen di bawah ya. Kalau misalnya menurut aku pribadi nih, hal ini tuh bikin merinding sih. Karena artinya, apapun yang akan terjadi, ya terjadilah. Kita nggak bisa melakukan apapun untuk mengubahnya. Tapi, tunggu dulu. Ada model lain lagi nih yang lebih bersahabat gitu ya, yang disebut sebagai Growing Block Universe. Dalam model ini, masa lalu dan masa kini memang nyata, tapi masa depan belum ada. Belum terbentuk lapisannya. Lapisan atau blok semestanya itu bertumbuh seiring berjalannya waktu. Artinya, setiap keputusan yang kita buat hari ini benar-benar membentuk masa depan. Jadi kayak blok masa depannya atau lapisan masa depannya itu belum terbentuk gitu loh. Dan masa lalu adalah halaman yang sudah ditulis. Masa kini adalah tangan yang menulisnya. Dan masa depan masih kosong. Model ini tuh lebih ramah ya untuk kita yang percaya pada free will gitu ya, atau kehendak bebas. Karena di sini kamu bukan hanya penumpang di kereta ruang waktu, tapi kamu juga adalah masinisnya. Mungkin kamu nggak bisa mengubah rel yang sudah kamu lewati, tapi kamu masih bisa memilih ke arah mana rel berikutnya akan dibangun. Kalau kamu sendiri lebih setuju yang mana nih pejuang hidup? Apakah Frozen Block Universe atau Growing Block Universe? Atau malah nggak dua-duanya? Coba komen di bawah ya. Tapi meskipun secara fisika waktu tetap misterius dan penuh paradoks, satu hal yang tetap pasti yaitu persepsi kita lah yang membuat sekarang begitu penting. Karena ya cuma sekarang kita bisa membuat keputusan. Dan meskipun fisika menawarkan gambaran semesta yang rumit, di mana waktu bukan garis lurus tapi lebih mirip landscape 4 dimensi, tetap ada ruang bagi kita untuk berarti di dalamnya. Mungkin masa depan belum ditulis, mungkin dia sedang menunggu pelan-pelan tumbuh dari keputusan yang kamu buat hari ini, kita nggak tahu ya. Dan bahkan kalau misalnya ternyata masa depan itu udah ada nih, siapa bilang kita bukan bagian dari narasinya? Mungkin kehendak bebas kita adalah bagian dari struktur alam semesta itu sendiri. Seperti skrip yang memang ditulis, tapi dengan pena yang kita pegang sendiri. Pada akhirnya, mungkin pertanyaannya bukan lagi apakah aku bisa mengubah masa depan, tapi lebih dalam lagi, yaitu apa yang akan aku pilih untuk menjadi kenyataan. Karena kalau sekarang adalah satu-satunya momen yang nyata bagi kita, maka sekaranglah saatnya untuk hidup sepenuhnya. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa klik tombol subscribe dan notifikasinya agar kalian tahu kalau misalnya aku bikin video-video baru yang menarik lainnya.